alamin. Setiap kita bersalawat dibalas oleh Allah dengan salawat kepada kita berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Awe. Bangku aja, bangku. Bangku aja. Bangku aja. Bantu hijau aja itu. Bangku aja enak. Dan ini bakal lama. Apa? Enakan nanti itu ya. Kalau ada apa? Biasa aja. Hadirin jamaah rahimakumullah, Minggu pertama bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang enggak paham, banyak orang yang belum mengerti apa itu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ungkapan rasa cinta kita kepada beliau, ungkapan rasa sayang kita kepada beliau. Karena apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Wahai Rasulullah, katakan kepada umatmu sekalian, kepada para manusia semuanya, kepada makhluk Allah semuanya, katakan, jika engkau ingin dicintai oleh Allah, maka engkau cintailah aku, ikutilah aku, kata Rasulullah. Maka Allah akan cinta kepada kita. Kita akan diberikan keselamatan oleh Allah dengan mengungkapkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya baginda Nabi Muhammad, kita terbebas. Kita terbebas dari kejahilan. Di masa sebelum Nabi Muhammad SAW adalah masa jahiliyah. Kalau Nabi Muhammad belum lahir, kita masih jahiliyah. Kita masih menyembah setan. Kita masih menyembah berhala. Kita masih jalan ke kuburan. Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus memperingati Maulid? Peringatan Maulid ini tadi sudah saya katakan bahwa ungkapan rasa cinta. Modelnya bagaimana aja? Kita bisa mampu mengadakan, mengumpulkan manusia, mengumpulkan saudara-saudara untuk bersama-sama bersalawat kepada Rasulullah. Kita kumpulkan. Jika nggak mampu, kita mengumpulkan, membuat acara Maulid yang besar. Kita cukup hadir di tempat Maulid yang diadakan oleh saudara-saudara kita. Itu juga sama. Ketentuannya adalah kita menjaga kecintaan kita kepada Rasulullah. Nggak bisa kita bikin acara Maulid, kita hadir di tempat Maulid. Nggak bisa kita hadir di tempat Maulid, kita bantu peringatan Maulid agar kita terus tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bantu. Nggak bisa juga kita berdoa sama Allah agar kita bisa diberikan kesempatan buat hadir dan buat terus bersalawat kepada Rasulullah. Nggak bisa juga. Masa iya sih kita bersalawat? Nggak bisa juga. Nggak bisa bersama-sama. Kita di rumah bareng-bareng sama keluarga. Nggak bisa juga sendiri. Nggak bisa juga. Masya Allah. Kadang-kadang orang bukan nggak bisa, tapi males. Buat bersalawat pun males. Buatkan orang nggak ini banget, karena rasa cintanya itu belum tersambung kepada Rasulullah.
Kalau rasa cinta itu seperti kemarin belum lama ini ada kejadian orang di kereta, jalan kereta, rel. Perempuan pakai apa? Ini namanya? Headset. Headset. Lagi jalan dengerin lagu, goyang aja. Sampai kereta lewat kagak tahu. Akhirnya kesambar sama kereta. Saking apa nih? Saking menikmatinya itu. Saking sayangnya cintanya sama lagu. Sampai kereta lewat kagak tahu. Subhanallah. Kita kadang-kadang baca maulid, baca salawat panjang sedikit, udah gerutu. Nih, satu ubi kalau baca panjang amat. Ya nggak, besok-besok dan pagi ya. Panjangan bacanya. Kadang-kadang udah gerutu aja. Ya, padahal kita baca salawat bareng-bareng, kita bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tuh, salawat bu, banyak salawat. Ini salawat kalau lagi bisa aja hatinya, ya Allah. Pakai pun kadang-kadang lagi melihat penjagaan. Iya, udah mulai dari penjagaan. Jahe heran katanya. Banyak sholat ya Allah, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah. Jangan sampai suami saya kecantol sama tujuannya. Kadang-kadang kalau lagi gelisah baru ingat. Padahal salawat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu ketika Rasulullah SAW ditantang oleh kaum kafir. Ya Muhammad, mana azab yang engkau katakan? Katanya Allah akan menurunkan azab buat kami. Mana? Nggak ada azab. Coba ngomong sama Tuhanmu biar azab diturunkan. Ini orang kafir malah nantangin Allah, mancing kemarahan Allah biar azab diturunin. Ya. Nabi Muhammad mendengar firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya Allah, mana mungkin ya Rasulullah aku menurunkan azab sedangkan engkau ada di tengah-tengah mereka. Allah tak bakal turunin azab jika masih ada Rasulullah SAW. Subhanallah. Ini masuk akal nggak? Masuk. Kadang-kadang kita aja nih, Ustaz Anwar ya, yang udah ngalamin dia lagi kesel banget sama orang banyak. Itu orang banyak mau dibom sama Ustaz Anwar. Ustaz Anwar udah megang granat 6, mau dilemparin ke tengah-tengah dua orang. Tapi masih lihat di tengah-tengah dua orang ada yang dicintain, ada orang yang disayangin sama dia. Kira-kira jadi nggak dilempar bom? Nggak jadi. Karena apa? Karena ada yang dicintai di situ. Tuh. Begitu juga Allah, Rasulullah ini adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah menurunkan azab di tengah-tengah mereka ketika Rasulullah masih ada. Begitu juga kita menghidupkan di hati kita baginda Nabi Muhammad. Setiap orang yang cinta kepada Rasulullah, Allah bakal selamatkan. Insya Allah. Enak cinta Nabi, enak. Kita datang ke tempat maulid enak. Cinta Nabi, kita diberi keselamatan, kita didoain sama Nabi, Nabi dengar setiap salawat yang kita lantunkan. Nabi dengar, Nabi tahu. Walaupun Nabi adanya di mana, kita adanya di mana. Nabi dengar, Nabi tahu. Diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendengarkan setiap salawat yang umat lantunkan. Subhanallah. Contohnya ketika ada seorang, mungkin paham semuanya, namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini tinggal di daerah namanya negeri Qarni. Qarni itu ada di daerah
Yaman, daerah Yaman. Beliau hidup di masa ada Rasulullah. Semenjak Rasulullah hidup, beliau ada. Tapi beliau kangen nama Rasulullah, pengen ketemu yang namanya Rasulullah. Dia dengar nama Rasulullah, dia dengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul di hatinya kerinduan ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa mau dikata, beliau ini adalah orang miskin, orang tidak punya harta, tapi dia taat sama ibunya. Ibunya orang lumpuh, ibunya punya sakit lumpuh, nggak bisa kemana-mana. Sekian lama beliau ini kemana-mana, ibunya digendong sama Uwais Al-Qarni. Kemana-mana gendong ibunya. Suatu ketika beliau ini melihat rombongan orang pulang haji ke negeri Yaman. Dia tanya, "Engkau ketemu nggak sama Rasulullah?" Berjumpa. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Dia bertanya-tanya tentang Rasulullah. Dia pengen banget ketemu. Tapi ada satu jamaah haji ini nyamperin Uwais. "Wahai Uwais, Rasulullah kirim salam untuk dirimu." Kaget. Jadi Uwais Al-Qarni kaget. Apa yang dikatakan Rasulullah? "Engkau enggak usah takut, engkau tenang, engkau sudah dijamin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau akan ditempatkan dalam surga bersama Rasulullah." Ini Uwais Al-Qarni bilang. Sampai-sampai Rasulullah ditanya sama sahabat, "Wahai Rasulullah, engkau kenal dengan yang namanya Uwais?" Uwais itu pecinta aku, dia cinta kepadaku, dia ingin berjumpa kepadaku, cuman dia nggak sanggup, dia nggak mampu karena dia orang miskin. Dia selalu bersalawat, dia selalu mengirimkan salawat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah terima. Rasulullah belum pernah ketemu, belum pernah tahu yang namanya Uwais, tapi Rasulullah berkirim salam kepada Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Berarti Rasulullah tahu setiap umatnya yang selalu menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah-kisah tentang sahabat Nabi yang jauh, yang belum pernah ketemu ya kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tahu. Rasulullah mengerti. Seperti ini, kita ini memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, ya, sekaligus menyantuni anak-anak yatim, fuqara wal masakin. Ini adalah kegembiraan buat Rasulullah SAW ketika umatnya menjalankan semua syariat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah senang. Terus ada yang berkata bahwa peringatan Maulid ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah merayakan Maulidnya Nabi Muhammad. Maulidnya sendiri, miladnya sendiri belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kata siapa? Ya? Cara Rasulullah berbeda dengan kita. Rasulullah ketika ditanya, "Kenapa engkau ya Rasulullah setiap hari Senin kau berpuasa di hari Senin?" Kata Rasulullah, "Aku puasa di hari Senin karena aku memperingati hari kelahiranku hari Senin." Terus Rasulullah bersabda yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alu yaumal miladi 'aidakum wa sallu wa sallimu." Ini kan banyak yang ngomong Maulid itu hukumnya apaan? Hukumnya Maulid apaan? Apakah sunnah atau bid'ah? Hah?
Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum semua. Ij'alu yaumal miladi 'idakum. Ij'alu ini kalau orang-orang yang tahu bahasa Arab, ya, ahlu sorabnya paham. Ij'alu ini fi'il amr. Fi'il amr itu kalimat perintah. Kata perintah. Ij'alu yaumal miladi. Jadikanlah wahai kalian semuanya hari kelahiranku sebagai hari raya buat dirimu. Kita suruh merayain, suruh jadiin lebaran, suruh jadiin hari raya setiap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Wasallu wasallimu, dan ucapkanlah salawat serta salam kepada Subhanallah. Berarti peringatan Maulid ini perintah langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi hukumnya bukan sunnah, bukan juga yang lain. Hukumnya wajib buat umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa wajib? Karena ini perintah langsung dari Nabi. Perintah. Kalau sunnah itu ketika kita para sahabat menyaksikan Rasulullah beribadah di luar yang wajib, ya. Rasulullah kebiasaannya misalnya sholat malam, sholat duha, sholat di luar sholat yang wajib. Sahabat melihat kebiasaan Rasulullah, terus diikuti oleh sahabat-sahabat, itu namanya sunnah. Itu namanya sunnah. Sunnah itu diikutin, dijalani mendapat pahala, enggak dijalani enggak apa-apa. Itu sunnah, kita ngikutin. Tapi ini bukan sunnah, ini perintah. Kalau perintah kita wajib. Kenapa Nabi Muhammad mengungkapkan hadis tersebut? Kenapa Nabi Muhammad menginginkan hari kelahirannya dirayakan sebagai hari raya? Karena Nabi Muhammad adalah insanul kamil, manusia yang paling sempurna, makhluk yang paling sempurna, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantes kalau dirayain hari kelahirannya. Karena apa? Satu, ada peristiwa ketika Nabi Allah Isa alaihi salam, Nabi Isa ketika itu diminta oleh umatnya, umat Nabi Isa, ya, umat Nabi Isa